Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami siap dengarkan isi hati-Mu disampaikan buat kami lewat hamba-Mu Pastor Lukas Pohan. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita dan kami terima. Haleluya. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Pada pagi hari ini saya bersyukur sekali buat anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan bagi setiap kita. Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita sekali lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan ucapan syukur doa kita untuk kita bentengi dengan kuasa kemenangan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi materai dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bersatu hati, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih buat perkenanan hidup yang Kau percayakan sampai detik ini dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang pagi hari ini masih bisa kita hirup, masih bisa kita menikmati. Terima kasih buat keluarga yang Kau berikan di hari ini adalah keluarga yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah di pagi hari ini. Kami percaya akan menjadi ibadah yang penuh kemenangan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami rindu. Lewat ibadah ini kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah bagi setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Pakailah mulut lidah hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal daripada Engkau. Bentengi setiap pendengaran pikiran hati jiwa kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi kemerdekaan bagi setiap hidup kami. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada pertolongan, ada keselamatan. Sebab itu layakan pagi hari ini untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali buat pagi hari ini. Ya, terlebih pertama-tama saya bersyukur kepada Bapak Surgawi kalau pagi hari ini saya secara pribadi masih diperkenan Tuhan, dipercaya Tuhan. Boleh menjadi seorang hambanya, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Terlebih itu, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga besar Gereja GBI WTC Mangga 2. Terlebih hamba yang saya kasih, hamba yang saya sangat hormati, dan saya sangat cintai selaku Gembala Sidang GBI WTC Mangga 2, Bapak Pastor Pratama Budiman bersama Ibu Pastor Ati yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya perkenalkan sedikit diri saya. Nama saya adalah Lukas Pohan Hendra, usia masih muda, 45 tahun. Status saya masih lajang. Ya, puji nama Tuhan, sampai hari ini saya melihat karya Tuhan sungguh ajaib dalam hidup saya. Sekalipun keterbatasan yang saya miliki, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita semua. Biarlah pagi hari ini mari kita boleh mengalami kemenangan di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-12. Kita perhatikan ayat tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah mendapatkan ayat tersebut, bisa sama-sama katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat boleh kembali. Haleluya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, ayat tersebut adalah satu pesan message Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Ya, saudara, kalau kita perhatikan di ayat tersebut, di pasal tersebut, ada satu perkataan yang dimana saya percaya ada begitu banyak orang tidak setuju dengan satu perkataan ini. Karena perkataan ini adalah sesuatu hal yang berat, yang tidak mudah untuk kita lalui, tidak mudah untuk kita terima. Yaitu di kata-kata yang seperti apa, saudara? Ya, ini kata-kata bertahan, saudara. Kata-kata bertahan ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita responi, untuk kita terima secara logika, secara pemikiran, itu tidak mudah, saudara. Ya, kalau bertahan di dalam zona yang nyaman, bertahan di dalam keadaan yang baik, bertahan di dalam situasi yang baik, pasti semua orang oke. Tapi di sini dikatakan bertahan di dalam pencobaan. Nah, saudara, saya percaya setiap kita pasti berharap keadaan hari-hari ini biar cepat berlalu. Terlebih dalam kondisi COVID-19 ini, masa pandemi ini, ada begitu banyak orang sudah lelah, capek. Ya, ada begitu banyak orang berkata, kapan ini akan berakhir? Kapan ini semua akan berlalu? Ya, saudara, tapi satu hal, saya percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Bapa Yesus yang dahsyat. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan itu ada rancangannya yang dahsyat. Kemuliaan Allah itu tidak tertandingi dan tidak akan terbayangkan dengan apa yang situasi yang saat ini sedang kita lalui, saudara. Justru saya melihat dalam kondisi pandemi ini yang Tuhan izinkan, kita sedang diajarkan banyak hal. Justru di sini saya melihat ini karya di dalam apa yang Tuhan sedang berkarya di dalam hidup kita untuk Tuhan melihat satu iman percaya kita di hadapannya, iman yang sungguh-sungguh. Bukan iman yang gampangan, bukan iman yang hanya ya sepintas selalu kita beriman, tapi iman yang sejati, iman yang sempurna. Iman yang benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, justru di masa pandemi ini, saya belajar, saya melihat ada begitu banyak yang kita melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu sungguh nyata dalam hidup kita, saudara. Dan saya percaya, kalau hari ini kita bisa melewati semua itu, berarti kita orang yang sedang dipilih Allah. Apapun saat ini, mungkin kita orang yang mengalami namanya COVID di dalam hidup kita, ataupun kita kehilangan keluarga kita yang kita cintai, kita sayangi. Saya percaya setiap masalah, setiap proses yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya adalah bahwa kita ada orang pilihan Allah. Kenapa? Karena Allah percaya bahwa kita sanggup. Karena ada Dia yang menyertai dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu, setiap proses yang Tuhan taruh itu mendatangkan kebaikan. Dan artinya Allah sedang mempercayakan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu, bagi hari ini saudara, ya dengan bertahan ini, saya percaya tidak mudah untuk situasi untuk bertahan. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, bagaimana untuk bisa bertahan, saudara? Ada begitu banyak
Orang yang datang kepada saya berkata, Pak, kapan pandemi ini akan berlalu, berakhir? Ya, semakin kita bertanya kapan, semakin akan datang sesuatu hal yang mengerikan. Tapi semakin kita percaya bahwa apa yang terjadi di dalam kondisi pandemi ini, kita belajar bahwa Tuhan sedang memurnikan setiap iman kita. Tuhan sedang menggodok, memasak iman kita menjadi iman yang sempurna. Iman yang next level dalam hidup kita. Bukan iman yang biasa-biasa lagi. Saudara, saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi, kondisi yang seperti ini? Ditambah lagi keadaan yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba itu datang menghantam kita, menerpa kita. Kita kehilangan seseorang yang kita kasih, yang kita cintai. Tiba-tiba sesuatu yang merenggut di dalam hidup kita itu terjadi. Disinilah saudara, bagaimana kita tetap bisa bertahan di dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa bertahan di dalam Kristus. Ya, kita berbicara hari-hari ini banyak orang datang kepada Tuhan. Maaf kata saudara, seperti dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, bangsa ini datang memuliakan aku dengan mulut dan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, orang yang ingin bertahan di dalam kekuatan Tuhan, kita mau melihat satu contoh, satu tokoh Alkitab yang dimana Tuhan mempercayakan seperti saya katakan, bahwa ketika kita dipercayakan satu proses masalah, artinya bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah, dipercaya oleh Allah. Kita adalah orang yang sedang dimurnikan imannya untuk kita menerima mahkota kehidupan, saudara. Mahkota kehidupan yang Allah janjikan bagi setiap kita. Saudara, sekali lagi saya sering katakan bahwa hidup ini bukan tentang saudara dan saya. Saya sering katakan kepada banyak orang, hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Tuhan yang punya cerita, Yesus yang punya cerita di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau hidup ini berbicara tentang saudara dan saya, maka tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup saudara dan saya. Tapi karena ada cerita Yesus di dalam hidup kita, ada skenario Yesus yang Yesus taruh dalam hidup kita, maka semuanya menjadi indah dan berharga. Amin, saudara. Ya, kita mau melihat, ya, bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi, kondisi, di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini. Kita mau buka, yang pertama kita belajar dari seorang yang bernama Ayub. Kita melihat di dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-21, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan ayat atau pasal tersebut, mari kita boleh melihat demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, sesuatu hal yang luar biasa apa yang dikatakan Ayub. Saudara, ada sebagian orang mengatakan dan tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Orang menganggap segala masalah yang terjadi dalam dunia ini adalah pemberian daripada Allah. Saya katakan, Allah kita tidak pernah mencobai ataupun dicobai. Bahwa masalah itu datang, ya, sesuatu hal itu datang dari sebuah dosa atau datang dari iblis. Nah, ini kita mau melihat, saudara. Ayub adalah orang yang tidak bercacat celah.
tapi dia diizinkan untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tapi kita boleh melihat respon, ya, orang yang bertahan di dalam Tuhan itu seperti apa responnya, saudara. Dikatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Artinya di sini, Ayub adalah seorang yang mau menerima proses yang daripada Allah. Bisakah kita menerima proses yang daripada Tuhan? Saya percaya ketika saya bertanya, saudara mau menerima berkat daripada Allah? Tak ada satu orang pun yang tidak mengangkat tangan. Pasti semua mengangkat tangan. Pasti semua mengamini. Pasti semua glory puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, ketika saya bertanya, saudara siapkah menerima proses daripada Tuhan? Wow. Mungkin rasa mengangkat tangan itu akan begitu berat, saudara. Akan tidak mudah, Pak. Saya aja sekarang dengan kondisi begini harus menerima proses yang bagaimana lagi? Saudara, menerima proses adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ayub adalah orang, kalau dia bisa katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini satu hal yang tidak mudah, saudara. Tidak gampang. Dan orang bisa seperti ini berkata dalam konteks, dalam situasi yang baik. Saya begitu banyak menjumpai orang berkata, ya maaf kata ini, saudara. Mulut bibir manusia ini manis, saudara. Ya, contoh bilang seperti ini. Hari ini aku bisa karena Tuhan. Semua apa yang aku miliki karena Yesus. Aku bisa seperti ini semua karena Yesus. Semua milikku ini daripada Yesus yang memberkati hidup saya. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu, diizinkan saja. Sesuatu yang sedikit saja. Ada begitu banyak kata-kata bersungut, kata-kata ragu, kata-kata bertanya, ya, kehampaan, keputusasaan, itu mulai terjadi dalam hidup. Ada begitu banyak orang hari-hari ini. Tapi kita belajar dari situasi satu tokoh Alkitab ini, Ayub. Dia berkata bukan dalam konteks atau situasi yang baik, tapi dalam keburukan. Apa yang diizinkan, segala sesuatu yang dia punya itu hilang dalam sekejap, mengalami kebangkrutan, mengalami kegagalan. Tapi di sini, saudara, Ayub adalah orang yang luar biasa. Dia bisa katakan ini karena dia menerima. Orang yang bertahan di dalam Tuhan, orang yang tetap kuat dalam Tuhan, adalah orang yang mau menerima proses. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Ya, keluarga saudara. Saudara katakan, yuk kita menerima proses. Lihat respon mukanya gimana. Jangan-jangan, ya lu aja yang terima proses. Kalau gua enggak deh, sorry. Saudara, menerima proses artinya bahwa kita mengetahui rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menerima proses, sebenarnya kita sedang menghancurkan rancangan Allah dalam hidup kita. Kita sedang memperhambat apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita sedang menghancurkan apa yang menjadi desainnya Allah dalam hidup kita. Tapi ketika kita bisa menerima, percepatan itu terjadi. Rancangan Allah itu sedang disempurnakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita boleh menerima. Orang yang menerima, saudara, hidupnya tidak akan mengalami intimidasi. Kedamaian hidup itu terjadi dalam hidupnya. Ya, orang kalau tidak bisa menerima, saudara, apapun keadaan, mau itu keadaan yang sempurna, keadaan yang enak, tidak akan bisa menerima. Pasti ada begitu banyak sungut-sungut yang terjadi dalam hidupnya.
Akan ada begitu banyak perbandingan-perbandingan dalam hidupnya, membandingkan keadaannya dengan orang lain. Ini sungguh saya alami, saudara. Saya pernah bertemu dengan orang yang bisa dikatakan sangat diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Tapi ketika saya berkata kepada orang ini, saya bilang, Anda adalah orang yang sangat beruntung dan diberkati Tuhan luar biasa. Orang ini berkata, Pak, saya belum seberapa, Pak. Ada orang yang lebih diberkati. Saya orang ini benar-benar tidak bisa menerima hidupnya. Di sini, saudara, orang yang tidak bisa menerima hidupnya, itu tidak akan melihat hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya, saudara. Sebab itu, mari kita boleh melihat. Ya, yang pertama adalah menerima. Yang kedua, saudara, orang yang bertahan adalah kita mau melihat, saudara. Di Ayub pasalnya yang kedua, di Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang yang bertahan di dalam Tuhan, ya, selain menerima proses, ya, dia adalah orang yang bisa bersyukur dalam hidupnya. Tadi pemimpin pujian sempat memberikan satu perkataan tentang ucapan syukur. Iya, saudara, ucapan syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu, saudara, saya katakan orang yang bersyukur akan bisa bersuka cita dalam hidupnya. Ayub berkata, masa kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ya, itu manusiawi, saudara. Itu adalah manusia. Tapi saat ini saya katakan, menerima proses dan mengucap syukur. Itu adalah kunci dari pertahanan di dalam Kristus. Ketika kita mau bertahan di dalam Kristus. Kita mau bertahan di dalam apa? Dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir, saudara, kita mau melihat di pasalnya yang 42. Ayub pasal 42. Di ayat yang 10. Setelah apa yang semua terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub bisa menerima proses Tuhan. Ayub bisa bersyukur dalam apa yang sedang terjadi. Dan walaupun di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang lemah terjadi. Tapi di sini ketika Tuhan memulihkan Ayub, ini kunci yang luar biasa, saudara. Orang yang bertahan, saya melihat di sini, saudara. Kita lihat di ayatnya ke-10, ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Artinya di sini, saudara, saya katakan bahwa di sini adalah hal yang luar biasa. Bahwa Ayub selain menerima dan bersyukur, orang yang bertahan adalah orang yang bisa menjadi berkat dalam hidupnya. Ayub adalah orang yang bisa menjadi berkat dalam hidupnya. Kenapa saya katakan itu, saudara? Karena di sini dikatakan Ayub adalah orang yang dimana di dalam hidupnya sesuatu boleh menjadi berkat di tengah situasi dia belum mengalami pemulihan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Hari-hari ini, saudara, jangan menjadi berkat di tengah engkau sudah diberkati. Di dalam situasi engkau belum mengalami berkat Tuhan, engkau juga bisa menjadi berkat, saudara. Berkat tidak memandang situasi apapun. Ketika hidupmu bisa menjadi berkat, jadilah berkat. Arti kata berkat dalam hidupmu, ucapanmu, karakter hidupmu, tingkah laku hidupmu, ibadahmu, itu menjadi berkat, saudara. Jadi bukan hanya memberkati itu uluran tangan lewat materi,
tapi adalah sikap hidupmu yang bisa menjadi berkat. Ayub adalah orang yang punya sikap hidup. Inilah orang yang bertahan di dalam Tuhan. Adalah orang yang bisa menjadi berkat di tengah situasi dia belum mengalami berkat apa-apa dalam hidupnya. Ya, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bagaimana kita terus bertahan di dalam Tuhan. Menerimalah proses hari-hari ini, jangan bersungut-sungut di dalam Tuhan. Yang kedua adalah selalu hidup dalam ucapan syukur, karena di dalam ucapan syukur itu ada sukacita, saudara. Dan jadilah berkat di tengah engkau belum mengalami berkat, saudara. Dan satu hal yang saya mau bagikan pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah, saudara, jangan pernah gagal di dalam hidupmu. Kau gagal di dalam situasi dunia apapun, boleh. Tapi kau jangan gagal dalam keluarga. Tetap jadilah orang yang berhasil dalam keluarga. Menjadi suami, menjadi orang tua, menjadi istri, menjadi seorang anak. Itu harus ada keberhasilan dalam hidupmu. Kau boleh gagal di luar, tapi jangan pernah gagal dalam keluarga. Ayub adalah orang yang menjadi berkat karena dia tidak gagal dalam keluarga. Saudara, jadilah berkat di tengah keluarga. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema bagi setiap hidup kita. Bapa surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami, Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi rema bagi setiap hidup umat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, apapun kondisi keadaan umat-Mu hari-hari ini, kami percaya pada pagi menjelang siang hari ini, yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang putus asa sudah mengalami pengharapan. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami percaya yang terbelenggu sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati gereja GBI WTC Mangga 2 Bapak. Dengan gembala sidang pester yang kau urapi ya ini Bapak. Pester Prataman Budiman Bapak. Berkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam apa yang dikerjakan kau. Buat keberhasilan, pengurapan double portion dalam hidupnya. Kemanapun hamba-Mu pergi, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap kehidupannya. Engkau tutup bungkus dalam kehidupannya. Tidak ada satu celah yang bisa membuka di dalam kehidupannya. Engkau mengcover hidupnya dengan kuasa kebenaran-Mu, Bapa. Tambah-tambahkan kerendahan hati di dalam hidup hamba-Mu ini, Bapa. Biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang dijumpainya, Bapa. Berkati dalam pelayanan, dalam usaha bisnis apapun Engkau buat berhasil, Bapak. Terima kasih, berkati rekan-rekan sekerja Allah GBI WTC Mangga 2, Bapak. Biarlah rekan sekerja Allah ini tetap menyala-nyala di dalam Engkau dan ada kesatuan hati, Bapak. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami memberkati setiap umat yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan apapun. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan perkara. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembali.